Halo teman-teman, akhirnya aku bikin video lagi setelah lama banget nggak muncul di YouTube. Akhirnya sekarang punya waktu buat bikin video. Kali ini aku bakal ngomongin tentang kerja reproduktif. Apa sih itu kerja reproduktif? Mungkin beberapa pasti ada yang kurang familiar ya dengan istilah ini. Mungkin mikirnya bukannya kerja itu yang produktif ya, bukan reproduktif. Kerja reproduktif itu apa? Gampangnya beberapa orang atau kelompok itu mulai mempertanyakan kenapa sih pekerja rumah tangga, ibu rumah tangga itu tidak dibayar pekerjaannya. Padahal itu kan kerja juga, butuh tenaga, butuh waktu, butuh pikiran buat ngerjain itu. Tapi ketika pertanyaan ini muncul di publik, di media sosial dan lain-lain, banyak yang bertanya juga. Ya, kalau memang membantu yang bekerja atau mengurusi rumah tangga orang lain yang memang awalnya untuk pekerjaan yang dibayar ya pantas dibayar. Tapi kalau ibu rumah tangga, istri, masa dibayar oleh siapa gitu kan? Ya itu kan memang udah sepantasnya gitu. Itu memang udah pekerjaan tugas wajibnya ibu rumah tangga. Kenapa harus dibayar? Nah, sebelum ke sana, menurutku kita perlu bertanya lagi, sebenarnya kerja itu apa? Aktivitas yang seperti apa yang disebut dengan kerja sehingga itu dianggap bernilai, dianggap menghasilkan sesuatu sehingga layak untuk diupah, ditukar dengan uang, sementara aktivitas lain enggak. Misalnya aktivitas di pabrik, buru-buru pabrik, memproduksi pakaian, makanan, minuman, terus polisi, tentara, pengaspal jalan, terus tukang gali, terus dan yang lain-lain, dengan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci, mengurus anak. Apa yang membedakan keduanya sehingga pekerjaan yang kelompok pertama tadi itu dibayar atau dianggap produktif sehingga mendapatkan upah, sementara pekerjaan ibu rumah tangga itu tidak dianggap bernilai atau tidak dianggap wajib untuk diberikan upah, karena selama ini pekerjaan-pekerjaan ibu rumah tangga itu tidak dianggap mempunyai nilai ekonomis sehingga tidak ditukar dengan uang. Nah, kita perlu bertanya lagi, sebenarnya apa itu kerja? Karena selama ini yang kita anggap kerja itu kerja-kerja yang produktif, yang ada di imajinasi kita, yang anggapan umum orang-orang itu yang kerja itu yang pergi ke kantor, pergi ke pabrik, pergi ke tempat kerja, sementara yang di rumah itu bukan kerja, itu memang tugas dan tanggung jawab. Nah, padahal kalau kita periksa lebih dalam lagi, kerja-kerja yang produktif ini sebenarnya sangat bergantung pada kerja-kerja reproduktif. Tanpa kerja-kerja reproduktif, kerja-kerja produktif ini nggak bakal berkelanjutan, atau malah nggak bakal eksis, nggak bakal ada. Misalnya kita ambil contoh satu orang laki-laki pekerja, misalnya dia udah punya keluarga, di pagi hari dia berangkat kerja ke kantor. Nah, di kantor dia memang melakukan tugasnya dan tugas itu produktif, menghasilkan sesuatu untuk perusahaannya, tempat kerjanya. Misalnya dia seorang pegawai bank yang menganalisis pinjaman dan lain-lain. Hasil kerjanya dia itu itu bernilai bagi perusahaan. Target-target pemasukannya, revenue-nya itu bisa tercapai karena pekerjaan si laki-laki ini. Oke, jadi perusahaan itu mendapatkan manfaat dari pekerjaan si laki-laki ini, sehingga perusahaan berkewajiban dalam aturan umum yang ada untuk mengupah si laki-laki ini, membayar tenaga kerjanya. Nah, tapi kita perlu bertanya,
apa yang membuat si laki-laki ini tuh bisa produktif, apa yang membuat dia bisa melakukan pekerjaannya, yaitu menganalisis pinjaman, hutang, dan lain-lain. Apakah itu serta-merta hanya bergantung pada individu laki-laki ini? Apakah dia bisa produktif hanya karena dirinya sendiri bisa produktif? Ternyata enggak. Kalau kita lihat lebih dalam lagi, si laki-laki ini misalnya ya, si suami ini bisa berangkat pagi ke kantor, nggak telat nyampe kantornya karena dia di rumah bajunya udah disiapin misalnya, terus makanannya udah disiapin, udah dimasakin, terus misalnya kalau dia udah punya anak, dia nggak perlu ngurus anak lagi, dia tuh tinggal berangkat ke kantor nggak telat. Itu karena pekerjaan istrinya yang dianggap pekerjaan reproduktif, yang dianggap tidak bernilai secara ekonomi. Lalu ketika si suami ini nyampe ke kantor, dia bisa fokus bekerja, pikirannya, karena kan pekerjaannya lebih banyak tentang menggunakan pikiran dia ya, kognitifnya, dalam menganalisis utang dan lain-lain. Jadi pikirannya tidak terganggu oleh hal-hal di luar pekerjaan itu, dia bisa fokus bekerja. Urusan rumah misalnya, apakah rumahnya udah dibersihin, udah dipel, terus anaknya yang pulang sekolah itu dari kasih makan atau belum, itu nggak masuk ke pikiran dia terbebas dari pikiran-pikiran itu, sehingga dia bisa sangat produktif di tempat kerjanya. Target divisi dia itu tercapai, sehingga target perusahaan dia di tempat dia bekerja juga tercapai. Target pemasukan di bulan itu misalnya sangat besar gitu buat perusahaan, tapi dia ya digaji dengan nilai produktif dia aja. Perusahaan membayar dia dengan menilai kerja produktif dia aja di kantor, sementara kerja istrinya yang di rumah, yang sebenarnya sangat mensupport si kerja suami ini, dan si suami ini pekerjaannya bakal sangat terganggu tanpa dukungan dari pekerjaan si istri, itu tidak dianggap oleh si perusahaan. Jadi perusahaan itu sangat bergantung pada kerja para istri di seluruh dunia ini, yang membuat suaminya itu sangat produktif di tempat kerja. Jadi perusahaan itu sangat bergantung sebenarnya. Tanpa kerja para istri ini, dia akan sangat sulit mengumpulkan profit yang lebih besar lagi, sehingga bisa terus berkembang, perusahaannya bisa terus eksis. Nah, walaupun mereka tergantung pada kerja para istri ini, mereka tidak mengaku itu dalam arti tidak memberi nilai pada kerja itu, tidak memberikan upah, tidak memberikan timbal balik berupa uang misalnya yang paling konkret, tidak menganggap kerja istri ini bernilai secara ekonomi gitu. Nah, mungkin contohku tadi bakal ada beberapa orang yang bilang sangat patriarkis ya, karena si laki-laki yang bekerja, perempuannya yang bekerja di rumah. Aku membuat contoh yang kayak gitu karena memang pada faktanya, kenyataannya sebagian besar rumah tangga di seluruh Indonesia bahkan dunia itu bentuknya seperti itu. Laki-laki bekerja, istri ada di rumah melakukan kerja reproduktif. Tapi sebenarnya kalau dibalik pun itu sama aja. Jadi ini aku bukan ngomongin tentang permasalahan gender di sini, tapi nanti aku bakal bahas bahwa itu juga bahwa permasalahan gender juga ada di sini. Tapi misalnya pun itu dibalik, si istri yang bekerja, suami yang di rumah, itu sama aja. Si istri ini misalnya dia sebagai manajer di perusahaan alat berat misalnya,
Nah, si perempuan ini, si istri ini bisa pergi kantor sama kayak tadi kasusnya, bisa pergi kantor nggak telat, di perjalanan dia tidak terganggu dengan urusan-urusan seperti memasak, menyapu rumah, mengepel rumah, lalu ngasih makan anaknya, ngurus anaknya buat berangkat sekolah misalnya, yang ngurus suaminya semua. Si istri sampai ke kantor, fokus bekerja, produktif, perusahaannya mendapatkan target-target perusahaannya tercapai dengan kerja-kerja produktif dia. Nah, tapi si perusahaan ini sama kayak tadi tidak menganggap kerja-kerja suaminya, padahal mereka sangat bergantung pada kerja-kerja si suami ini yang melakukan kerja reproduktif di rumah. Jadi meskipun dibalik sama aja. Nah, tapi kenapa ya contoh pertama tadi itu lebih sesuai dengan kenyataan, karena memang pada faktanya sebagian besar kayak yang gue bilang tadi, sebagian besar rumah tangga Indonesia itu masih kayak gitu. Dan memang pada faktanya di seluruh dunia itu kerja reproduktif berupa caring atau ya mengasuh anak dan lain-lain, memasak, mencuci dan menyapu rumah, itu memang kebanyakan itu dilimpahkan kepada perempuan. Jadi tetap ada masalah ketimpangan gender di sini kayak gitu. Lalu selanjutnya aku bakal lebih memperluas lagi kerja reproduktif, pengertian dari kerja reproduktif. Kalau tadi aku cuma ngomongin tentang kerja rumah tangga, sebenarnya kerja reproduktif tidak hanya itu. Jadi aku mau mulai mendefinisikan apa itu kerja reproduktif secara lebih komprehensif, yaitu kerja reproduktif itu semua aktivitas yang membuat kerja-kerja produktif itu menjadi mungkin. Jadi namanya aja reproduktif, membuat hal-hal yang produktif itu bisa kembali produktif. Namanya aja reproduktif ya. Misalnya kayak tadi, baik lagi contoh yang tadi suami bekerja, ketika dia pulang bekerja, ya kan, dia lagi-lagi dia tidak perlu lagi dibebani dengan urusan rumah. Dia pulang, lalu mandi, lalu makan malam misalnya, lalu santai-santai, istirahat, tidur cepat, tidak terlalu malam, besoknya bisa kerja lagi. Besoknya nggak telat bangun, tepat waktu sampai kantor. Nah, dia bisa kayak gitu karena ada istrinya yang melakukan pekerjaan rumah tangga. Jadi kerja-kerja si istrinya ini yang mengurusi anak, menyiapkan misalnya peralatan mandi, menyiapkan makanan dan lain, sehingga si laki-laki ini hanya perlu makan, mandi, tidur dan lain-lain, sehingga besoknya kembali produktif. Nah, itulah yang disebut pekerjaan istri ini pekerjaan reproduktif, karena pekerjaannya dia ini membuat suaminya besoknya bisa kembali produktif di kantor. Bayangkan misalnya si istri ini nggak ada, kan? Maksudnya nggak ada istrinya. Si suami ini yang baru pulang dari kantor, dia harus terbebani oleh kerja-kerja urusan rumah. Dia udah capek di kantor, udah diperas pikirannya, tenaganya di kantor untuk berproduksi. Ketika sampai rumah, dia harus mengerjakan kerja-kerja reproduktif lagi oleh dirinya sendiri. Akhirnya besoknya dia telat ke kantor, ngantuk, terus cepat capek di kantor sehingga tidak produktif. Perusahaan menjadi rugi dalam hari ini karena pegawainya nggak perform, pegawainya tidak produktif. Nah, itulah yang maksudku, perusahaan itu sangat bergantung pada kerja-kerja reproduktif si istri, karena ketika ini nggak ada, pekerjaannya jadi tidak produktif, target-target perusahaan tidak tercapai, pemasukan berkurang, kayak gitu. Nah, tapi kerja reproduktif bukan hanya pekerjaan rumah tangga seperti itu, tapi semua aktivitas yang membuat society atau masyarakat itu bisa produktif. Jadi kita bisa masukkan pendidikan, lalu taman bermain,
lalu komunitas. Jadi hal-hal yang sebelumnya dianggap bukan kegiatan ekonomi, ternyata itu kegiatan ekonomi, tapi yang tidak dianggap, tidak dihargai. Misalnya komunitas. Komunitas itu sangat penting untuk membuat individu-individu di dalam anggota komunitas itu bisa produktif di pekerjaannya. Misalnya komunitas membaca buku, gitu kan. Memang sih kelihatannya itu bukan aktivitas ekonomi, tapi di dalam komunitas baca buku itu anggota-anggotanya membaca buku yang membuat dia bisa pintar, bisa pengetahuannya menjadi semakin luas, sehingga di kantor dia bisa lebih banyak mengeksplor lagi hal-hal atau berinovasi lagi hal-hal yang belum selama ini tidak terpikirkan oleh pekerja-pekerja di situ. Selain itu di komunitas itu dia juga belajar cara komunikasi, cara berhubungan dengan orang lain, berinteraksi, cara dia membangun organisasi, mengurus hal-hal yang urusannya dengan soft skill lah. Dia belajar soft skill di situ. Soft skill itu kan sangat dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan saat ini yang sangat bergantung pada inovasi untuk survive. Lalu contoh yang lain lagi yaitu pendidikan. Nah, contoh pendidikan ini menurutku lebih jelas lagi, lebih kentara lagi kerja-kerja reproduktifnya dibanding dengan komunitas tadi. Karena di dalam pendidikan itu masyarakat dilatih kognitifnya, hard skillnya, lalu dan hard skillnya ini langsung spesifik dan dalam. Misalnya masuk jurusan hukum, masuk jurusan teknik, baru masuk jurusan sejarah. Lalu di dalam kampus atau sekolah-sekolah itu juga diajari soft skill dan lain-lain. Nah, hal-hal atau aktivitas di dalam pendidikan ini, sekolah dan universitas, itu membuat seseorang bisa produktif. Dan di dalam sistem ekonomi yang sekarang, lulusan-lulusan dari pendidikan kampus ini keluarnya nanti diarahkan untuk berproduksi di perusahaan-perusahaan yang sudah ada, yang bentuknya seperti sekarang ini. Nah, sayangnya sampai hari ini, seperti kita ketahui bersama, pendidikan, khususnya pendidikan tinggi, itu belum gratis untuk semua. Padahal seperti yang aku jelaskan tadi, ini adalah sebuah kerja-kerja reproduktif yang mendukung, yang membuat kegiatan-kegiatan ekonomi yang produktif itu bisa mungkin atau bisa berkelanjutan, bisa terus eksis, itu karena ada pendidikan. Tapi kenapa orang-orang yang nanti bekerja orang-orang yang nanti jadi pekerja yang dituntut untuk melakukan kegiatan-kegiatan produktif agar bisa hidup itu tidak dibayar kerja-kerja reproduktifnya? Kenapa mereka para pekerja juga yang harus membayar sendiri uang pendidikannya, gitu kan? Itu kan tidak masuk akal di situ. Padahal kerja-kerja produktif yang dalam sistem atau dalam kegiatan-kegiatan yang dianggap ekonomi ini, yang di pabrik, kantor-kantor dan lain-lain, itu sangat bergantung pada aktivitas pendidikan yang dalam tanda petik menyiapkan pekerja-pekerjanya. Tapi kenapa sampai hari ini itu tidak diberikan secara gratis? Padahal perusahaan-perusahaan ini atau maksudnya perusahaan dan pabrik-pabrik itu sangat bergantung pada tanda petik lagi supply dari universitas pekerja-pekerjanya. Nah, ya karena seperti kasusnya ibu rumah tangga tadi, walaupun perusahaan ini sangat bergantung pada faktanya, ketika kita lihat lebih dalam lagi pada faktanya, perusahaan-perusahaan ini walaupun sangat bergantung pada kerja-kerja si istri, tapi dengan bantuan dengan aturan hukum, bantuan oleh pemerintah, dengan setting-setting sosial dan lain-lain, ini tidak dianggap sebagai kontribusi atau
tidak dianggap sebagai kegiatan ekonomi gitu loh. Jadi ini tidak dianggap menopang perusahaan-perusahaan aktivitas produksi dari perusahaan-perusahaan kerja reproduktif ibu rumah tangga. Nah, sama kayak pendidikan. Walaupun secara gampang kita bisa lihat bahwa perusahaan-perusahaan kerja-kerja produktif itu, pabrik dan kantor-kantor itu sangat bergantung pada dunia pendidikan, kan sesederhana itu. Karena pekerjaannya dari lulusan pendidikan semua, kampus maupun SMK, SMA dan lain-lain. Tapi kenapa para pekerja sendiri yang harus membayar pendidikannya kayak gitu. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan tentang kerja reproduktif. Mudah-mudahan bisa dipahami. Intinya adalah kalau bisa aku ringkas lagi, yaitu kita perlu memeriksa lagi apa itu kerja, ya kan? Apa yang dianggap kerja? Kenapa aktivitas yang ini dianggap kerja, yang itu bukan? Kenapa aktivitas yang dianggap aktivitas ekonomi? Kenapa yang itu bukan? Kenapa itu bukan aktivitas ekonomi atau dianggap non ekonomi? Ya kan? Itu dianggap kegiatan sosial lah, kegiatan komunitas, kegiatan pendidikan yang di labeli dengan hal-hal yang mulia, itu kan. Orang yang suka berkomunitas, relawan dan lain-lain, atau si istri dikasih narasi-narasi yang mengabdi kepada suami atau istri yang baik, itu dalam perspektif yang tadi berhubungan dengan ketidakadilan gender. Jadi menggunakan narasi-narasi itu dan lain-lain. Jadi kita perlu bertanya lagi, sebenarnya aktivitas ekonomi itu apa? Oke, itu aja. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Dadah.